Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan harus dicincang dengan halus. Itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, nona muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Oke. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja, dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim ngocok. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik, dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Awesome. Lalu bersirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu salah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Awesome. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini, Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes. Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es kering. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini stroberi dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. No. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Alright. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci, lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh. Awesome. Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga.
Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintahnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari Koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jen pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa, aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah, sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang. Aku ingin mulai dengan yang mudah. Buatkan pasta yang enak untukku. Itu mudah, aku akan segera selesai. Aku bisa bikin pasta, tapi aku tidak. Tapi tidak apa-apa, aku akan memikirkan sesuatu. Sepertinya cukup mudah dilakukan. Aku hanya tinggal memasukkan spaghetti ke dalam air mendidih. Tapi mereka terlalu lama untuk mencuci ini. Kita harus mendorong mereka ke dalam. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan tangan. Au, panasnya. Tanganku yang malang. Siapa yang melakukan ini? Kamu hanya perlu menyebarkan spaghetti di keliling wajan. Mereka akan mendidih dan secara bertahap jatuh ke dalam air. Semuanya sangat mudah. Spaghetti? Omong kosong macam apa itu? Spaghetti terbaik adalah spaghetti buatan sendiri. Di restoranku, aku hanya menyajikan pasta seperti itu. Sebenarnya tidak ada yang lebih sulit dalam ini. Yang penting adalah mencintai pekerjaanmu dan memasak spaghetti dengan sepenuh hati. Untuk itu, aku membuatnya dengan hati-hati dan sangat teliti.
Dan sekarang kita campur dengan hati-hati. Dan dari situ aku akan membuat makaroni. Dan untuk membuat jadi warna hitam yang tidak biasa, aku akan menambahkan sedikit pewarna makanan. Nah, adonan sudah siap. Sekarang aku akan mendiamkannya sebentar di dalam mangkok dan tutupi dengan plastik. Nah, seperti ini. Kita tunggu sebentar. Oh, itu terlalu lama. What? Semuanya bisa dilakukan dengan mudah. Apa? Semuanya sudah siap? Lihat, itu tidak lama sekali. Tetapi dari tes seperti itu, kamu dapat spaghetti lezat yang tidak ternyata. Nah, kamu harus menggulung adonan dengan baik. Lalu memotongnya dengan pisau yang khusus jadi potongan tipis. Sekarang kamu bisa menaruhnya ke dalam panci. Nah, itu dia. Okay. Beberapa menit dan spaghetti terbaik dalam hidupmu sudah siap. Nah, sekarang saatnya untuk menggoreng gurita. Mereka akan menambah kecanggihan dalam pastaku. Kelihatannya sangat mahal. Nenek, apa yang kamu lakukan? Saus tomat? Oh, itu mengerikan. Tapi aku menyukainya. No. Apa yang terjadi di sini? Tom, apa yang kamu lakukan? Aku mencoba mengeluarkan mie dari panci. Dan dia tidak mau keluar. Jangan khawatir, kamu hanya memasak spaghetti sedikit. Okay. Apa yang aku lakukan sekarang? Ah, itu dia, spaghetti aneh. Ada cara membuat pasta lebih cepat dan juga enak. Yang aku butuhkan hanyalah sekotak mie Korea. Tidak hanya enak, tapi juga sangat cerah. Nah, apa itu? Oh, man. Kalian hanya iri padaku. Tapi Kate pasti akan memilih ini. Come on. Baiklah, mungkin aku akan mulai dengan spaghetti hitam ini. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Nah, mari kita coba. Oh, itu mengerikan. Siapa yang mau makan kekejian ini? Okay. Porsi yang tengah terlihat normal. Tentu saja aku suka spaghetti. Tapi ini terlalu sederhana. Meski ini enak. Okay. Dan sekarang saatnya mie pororo. Mari kita lihat seperti apa rasanya. Oh, yang penting kita harus makan hati-hati. Oh, dia sangat cerah. Oh, kenapa pedas banget? Oh, itu mengerikan. Tapi sangat keren. Aku suka pedas. Tom, selamat atas kemenanganmu. Aku sangat menyukai mie buatanmu. Kali ini buatkan aku coklat yang enak. Dan apa yang kalian tunggu? Saatnya mulai. Oh, akan selesai. Sepertinya aku bisa mengatasinya. Oh, semuanya akan jadi sempurna. Tentu saja kamu harus mulai dengan susu. Itu perlu dituang dalam panci agar menghangat. Tuang coklat ke dalamnya. Lalu sekarang kita harus mengaduknya secara perlahan. Aku akan pakai bahan rahasia dan menambahkan coklat ke dalam kakao. Maka itu akan jadi lebih enak. Dan kita aduk-aduk lagi sebentar seperti ini. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam mug. Oh, cara terbaik kita melakukannya adalah dengan sendok. Jadi kamu tidak menumpahkannya kemana-mana. Oh ya, itu sangat indah. Baunya sangat lezat. Ya, itu jadi bau di seluruh ruangan. Nenek, resepmu tentu bukan yang terburuk. Tapi kenapa kamu berhenti begitu cepat? Bagaimana dengan krimnya? Ngomong-ngomong, krim akan lebih enak jika kamu mengocoknya sendiri. Lihatlah, dengan krim yang dihasilkan ini. Nah, kita tuang sebentar. Lalu, sekarang kita mulai mengkocok. Oh, krim ini akan jadi lebih enak dan juga lembut. Nah, kita dapat krim yang hebat. Aku akan menghias kakaonya. Tapi itu belum semuanya. Akan terlihat lebih menggugah selera jika aku menaruh beberapa marshmallow di atas krimnya. Semua orang suka marshmallow. Sekarang itu sempurna. Kenapa menderita begitu? Kamu bisa pakai krim kocok aja. Tapi aku juga suka ide dengan marshmallow.
Jadi aku akan menghias dengan marshmallow di atas kakao. Tapi itu bukan akhirnya. Kenapa tidak menambahkan biskuit Oreo? Oh, mereka terlihat sangat imut. Okay. Dan aku yakin akan sangat lezat. Lalu kita juga tambahkan M&M's. Lebih baik lagi, tambahkan semuanya sekaligus. Nah, tentu saja jangan lupa sirup coklatnya. Inilah yang aku maksud dengan kakao. Kate pasti menyukainya. Nah, mari kita lihat. Kate, silakan. Tom, coklatmu terlihat sangat keren. Mungkin aku akan mulai dengan ini. Oh, ini sangat lezat. Aku berharap kandidat berikutnya tidak akan lebih buruk. Selanjutnya, aku akan mencoba kakao dari nenek. Nenek, maaf, tapi punya Tom rasanya lebih enak. Hanya satu kandidat yang tersisa. Oh, kakao ini aku juga suka. Tapi mana yang harus aku pilih? Sepertinya aku masih lebih suka buatan Tom. Kakaonya sangat enak dan juga indah. Sekarang aku ingin kalian membuatkanku beberapa keripik. Semoga kalian bisa melakukannya. Keripik? Itu mudah. Kita lihat siapa yang menang. Bagaimana keripik itu dibuat? Aku hanya memakannya, bukan memasaknya. Tom, pertama kamu harus mengupas kentangnya. Ini akan sangat mudah dengan bantuan perangkat khusus. Awesome. Nah, sekarang kentangnya harus dipotong jadi irisan tipis agar terlihat seperti keripik asli. Dan sekarang sudah berhasil. Kita harus memotongnya jadi satu seperti ini. Sekarang kamu bisa menggorengnya. Yang penting jangan menyisihkan minyaknya. Jadi keripik akan jadi lebih renyah. Oh, aku tahu. Sekarang aku akan membuat keripik yang lebih baik. Kate pasti belum pernah mencoba yang seperti ini sebelumnya. Oh, ternyata kentang bisa dikupas dengan pisau. Oh, ini keren abis. Tom, apa yang kamu lakukan? Berhenti membuang sampah sembarangan. Sepertinya aku berlebihan. Tapi aku dapat semua yang tidak perlu. Nah, sekarang tahap favoritku. Kentang harus dipotong tipis-tipis. Oh ya. Aku ingat, penting untuk tidak menyisihkan minyaknya. Seperti ini sudah cukup banyak di penggorengan. Saatnya memasukkan kentang di sana. Tom, minyaknya terlalu banyak. Jadi dia muncrat kemana-mana. Ya, kamu tidak tahu cara memasak keripik? Aku akan membuat nachos untuk Kate. Untuk melakukan ini, ambil keripik jagung dan potong segitiga yang sama. Nah, setelah itu, kamu harus menuangkan sedikit minyak ke dalam wajan dan menyebarkan segitiga ini di atasnya. Mereka akan menggoreng dan berubah jadi nachos. Sudah siap, bisa diambil keluar. Ternyata luar biasa. Sekarang nachos harus ditata dengan indah di atas piring. Kamu bisa pakai keju leleh sebagai sausnya. Jadi nachosnya akan lebih enak. Ini juga keren untuk menambahkan jeruk nipis. Oh ya? Akan sangat lezat dan juga indah. Ini adalah mahakarya yang sempurna. Semoga Kate menyukainya. Oh, tunggu. Dari mana bau terbakar ini? Tom, apa yang kamu lakukan? Oh, aku hanya mengalihkan pikiranku sejenak dari keripik. Dan sekarang aku harus memberikan Kate keripik yang tidak matang ini. Jangan khawatir, mungkin dia akan menyukainya. Aku tahu apa yang bisa membantuku. Jika kamu menaburkan keripik dengan saus keju, Kate akan tidak tahu bahwa aku terlalu lama memasaknya. Wah, sempurna. Nah, semua selesai. Baiklah, itu terlihat aneh. Come on! Baiklah, semuanya terlihat keren. Tom, menurut tradisi, aku akan mulai dengan hidanganmu. Oh, mengerikan. Itu seperti aku makan arang dengan bubuk keju. Mengerikan. Aku ingin tahu seperti apa yang disiapkan Koki. Sejujurnya, aku belum pernah mencoba nachos asli. Oh, ternyata tidak sia-sia. Entah kenapa aku tidak menyukai mereka. Nenek, satu-satunya yang tersisa untuk dicoba dengan keripiknya. Oh, ini sangat lezat. Nenek, ini favoritku. Kamu memenangkan babak ini. Keripiknya super lezat. Wah, ada banyak banget makanan.
Dan itu bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka kalian bisa bikin pasta yang enak. Oh ya, itu patut dicoba. Aku ingin tahu harus mulai dari mana. Aku mungkin akan makan spaghetti. Aku pikir mereka harus dimasukkan ke dalam air. Itu saja, aku ahli dalam hal itu. Mari kita coba yang lain. Itu dia. Aku butuh cara yang berbeda. Aku akan lanjut dan mematahkan spaghetti jadi 2. Oh, Jen yang malang, kamu konyol banget. Seharusnya lebih memperhatikanku. Mari kita taruh spagettinya di dalam sana. Lalu kita menunggu sebentar. Kita tunggu sampai spagettinya mendidih dan dia akan masuk sendirinya. Jangan mengajari seorang gadis, Nenek. Dia harus mengambil contoh dari para profesional. Aku akan memasak mie buatan sendiri. Jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko. Untuk ini aku butuh tepung premium, telur, dan sedikit garam. Nah, adonan sudah siap. Aku ingin mengecatnya dengan warna hitam. Untuk ini aku pakai tinta sotong dan semuanya akan aman. Hanya butuh beberapa tetes. Nah, sekarang aku akan pakai sarung tangan agar tanganku tidak kotor dan mencampur adonan dengan benar. Nah, ini dia mahakarya nyata. Okay. Biarkan adonan beristirahat sedikit di bawah sana. Aku tidak yakin kamu punya cukup waktu untuk menyiapkan hidangan ini. Aku punya segalanya di bawah kendali. Saatnya menggulung adonan. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dan sekarang aku mengambil pisau khusus untuk memotong adonan jadi potongan kecil. Lihat betapa lembutnya itu. Aku yakin hidanganku akan sangat lezat. Taburkan adonan dengan tepung. Nah, itu saja. Kamu bisa merebusnya. Aku membuangnya ke dalam air mendidih, aduk, dan tunggu. Yang penting jangan biarkan pasta saling menempel. Bisa diletakkan di atas piring. Nah, sekarang aku akan menyiapkan balutannya. Menurutku, makanan laut paling cocok dengan pasta ini. Aku akan menggoreng gurita kecil dan menaruhnya di atasnya seperti itu. Terlihat sedikit aneh. Kamu tidak mengerti masakan. Aku akan menambahkan sausnya, dan itu saja. Nah, kamu bisa mencobanya. Bobby pasti menyukainya. Menurutku, anakku akan lebih suka saus tomat. Jen, apa yang kamu lakukan? Coba keluarkan spaghetti dari panci. Sama sekali tidak terlihat seperti pasta, lebih seperti kasserole pasta. Aku pikir lebih baik membuangnya. Aku tahu. Aku akan mengambil mie yang sudah jadi. Bobby pasti menyukainya. Aku akan membukanya dan menambahkan bumbu dan menuangkan air mendidih. Inilah kenapa aku suka memasak. Itu terlihat menyedihkan. Dan menurutku enak banget. Wow, ada banyak makanan. Mataku terbuka lebar. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ini terlihat aneh. Aku tidak akan mencobanya. Nah, tapi aku suka pasta dengan saus tomat. Aku suka saus ini. Oh ya, ini luar biasa enak. Nah, mie. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku selalu menyukainya. Kenapa ini pedas banget? Sepertinya seseorang berlebihan dengan cabainya. Tapi itu keren, jadi aku memilih mie ini sebagai pemenangnya. Apa yang kamu inginkan sekarang, anakku? Nah, buatkan aku keripik. Apapun yang kamu katakan, sayang. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kentang. Pertama, kamu harus membersihkannya. Dan sekarang potong setipis mungkin. Tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan. Dan itu akan menghasilkan kerak renyah yang sangat lezat. Nah, kita nyalakan kompornya dengan kekuatan penuh dan mengirim kentang ke dalam wajan. Sepertinya tidak ada yang susah. Makasih, Nenek. Aku akan mencoba lagi. Aku ambil kentang dan mengupasnya. Sepertinya aku melakukan sesuatu yang salah. Aneh, kenapa aku punya potong kecil yang tersisa? Baiklah, aku akan potong-potong. Ini luar biasa. Nah, sekarang tuangkan minyak ke dalam wajan dan aku menyalakan kompor, meletakkan kentang ke dalam sana. Tidak, Jen, jangan lakukan itu. Aduh, panasnya. Aku kena minyak. Itu harus dilakukan dengan hati-hati. Keluarkan dari percikan. Memasak jelas bukan untukmu. Oh, ayolah, kamu akan melihat itu pasti jadi bagus. Jen, kamu membuatku teralihkan dan aku hampir lupa tentang hidanganku. Aku akan memasak sesuatu yang istimewa. Keripik ini tidak akan terbuat dari kentang seperti milikmu, tapi dari tortilla. Berkat ini mereka akan lebih renyah dan enak. Aku mengirimkan irisan kue ke dalam minyak panas. Lihat, mereka mengembang. Inilah yang dibutuhkan. Itu saja, kamu bisa mengambilnya. 1 lawan 1 seperti nachos asli. Hanya rempah-rempah yang kurang.
Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Pertama, kamu harus menyajikan hidangan. Aku menyebarkan potongan panggang di atas si piring hitam. Lihat betapa estetis tampilannya. Alih-alih rempah-rempah, aku akan mengambil keju. Ini akan jadi lebih enak. Wah, sangat menggugah selera. Sangat sulit untuk menolak untuk tidak mencobanya. Aku akan menambah beberapa sayuran untuk dekorasi. Nah, hampir lupa. Masih butuh air jeruk nipis. Ini memunculkan rasanya. Lihat bagaimana sempurna yang aku dapatkan. Aku akan menaruhnya di atas piring. Wow, aku tidak akan menolak hidangan seperti itu. Tapi kentangku tidak terlihat bagus. Apa aku beneran harus membuang semuanya lagi? Oh, berhenti. Aku punya ide. Kamu harus menambahkan bumbu. Mereka akan menyembunyikan semua kekurangannya. Nah, ayo kita masukkan kentang ke dalam mangkuk dan menaburkannya dengan murah hati ke atasnya. Wah, terlihat bagus. Wah, ini sangat menyenangkan. Bisa diletakkan di atas piring dan semuanya jadi sempurna. Aku lihat kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat makan, Bobby. Coba segera. Oke, aku akan mulai dengan ini. Ada banyak bumbu. Aku tidak suka. Kentang ini terlihat lebih manis. Wah, apa yang aku lihat? Apa ini nachos? Wow, aku pasti tidak mengharapkan ini. Apa itu saus keju? Oh, aku menyukainya. Hidangan di tengah adalah yang terbaik. Makasih, anakku. Ini adalah gubuk yang sebenarnya. Itu benar, Jen. Gunakan mereka untuk membuatkanku kue. Keren, aku ingin beraksi sekarang. Aku tidak ragu karena kamu masih punya gigi manis itu. Itulah kenapa nenek menyiapkan makanan penutup dengan sempurna. Kue bolu putih paling cocok dengan buttercream. Seperti yang kamu lihat, hidanganku sudah terlihat enak. Bagian utama dari pekerjaan sudah selesai. Kita harus menghaluskan krim dengan benar. Dan sekarang, aku akan menghias kue dengan batangan coklat. Bobby pasti menyukainya. Apalagi yang harus ditambahkan? Wah, ya itu dia. Permen coklat ini. Wah, itu terlihat sempurna. Tidak ada yang lebih baik yang bisa dibayangkan. Aku akan membuat aksen cerah dalam bentuk Skittles. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, bukankah itu keajaiban? Lumayan untuk membuat kue rumahan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan makanan penutupku. Ini layak untuk dijual di toko kue terbaik di Prancis. Apa kalian lihat betapa lihatnya gerakanku? Bertahun-tahun aku bekerja di dapur. Nah, ada krim di tengahnya. Nah, sekarang aku bisa memotong kue jadi 2. Sejauh ini masih terlihat sederhana, tapi ini bukan akhirnya. Percayalah, aku akan melakukannya dengan benar. Aku meletakkan bagian kedua kue di atasnya seperti ini dan memotong bagian tengahnya. Sekarang aku akan meletakkannya di samping. Oh, apa itu tidak mengingatkanmu pada sesuatu? Segera aku akan menambahkan warna dan kalian akan mengerti segalanya. Ungu, biru, ya ini adalah pelangi. Seperti yang kalian lihat, aku melakukan semua pekerjaan dan untuk alasan yang bagus. Beri aku waktu sedikit lagi dan kalian akan takjub. Emma, seperti biasa kamu datang dengan omong kosong. Akui saja kamu hanya cemburu karena kamu tidak memikirkan ini sebelumnya. Lihat seberapa keren krimnya. Pasti nyata untuk mata. Aku menatap dan benar-benar lupa tentang kueku. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Ini terlihat aneh. Bagaimana cara memperbaikinya? Sepertinya aku menemukan jawabannya. Itu patut dicoba. Tidak bisa lebih buruk lagi. Aku tidak mengerti kenapa kamu punya benda itu di atas sana. Ini rahasia. Kamu akan segera melihatnya sekarang. Nah, bagaimana? Keren kan? Oh iya, itu sangat tidak terduga. Semoga Bobby menyukainya. Oh, anakku, kita sudah siap. Ya, saatnya manjakan diri dengan hidangan penutup. Wah, dengan senang hati. Ada banyak permen di sini. Wah, ini pelangi nyata dan rasanya luar biasa. Keren, Emma. Kamu hebat. Dan di sini ada banyak coklat di kue itu. Wah, enak juga. Nenek, ini bagus. Kue terakhir tersisa seperti gunung es besar. Wah, ada banyak krim di sana. Tapi kemenangan tetap untuk Emma. Ya, itu dia. Saatnya babak final. Aku ingin coklat dengan marshmallow. Aku pikir membuat minuman itu mudah. Itu poin tertinggiku. Jangan langsung mengambil kesimpulan, Jane. Tidak ada seorang pun di dunia yang memasak coklat lebih baik dari nenek. Aku butuh susu pilihan dan bubuk coklat yang kaya. Aku akan menambahkan lebih banyak agar rasa-rasa coklat mungkin. Dan sekarang campur dengan benar dengan pengocok ini dan untuk menghilangkan gumpalannya. Menurutku coklat masih kurang, kamu harus menambahkan sebatang lagi. Hancurkan jadi beberapa bagian agar lebih cepat meleleh.
Nenek, itu terlihat bagus. Tentu saja, aku memang tidak ada bandingannya dalam kakao. Tuang ke dalam cangkir favoritmu dan semuanya sudah siap. Bersukacitalah lebih awal, Nenek. Kamu belum pernah mencoba coklatku. Kalau tidak, kamu akan mengerti bahwa aku adalah pesaing yang layak. Lihat saja teksturnya. Nah, ini baru krimnya, dan aku harus mengocoknya dengan benar pakai mixer untuk mendapatkan busa yang lembut. Dan sekarang aku akan meletakkannya di atasnya. Nah, aku hampir lupa. Yang terakhir, aku harus menaruh marshmallow dan sedikit saus coklat di atasnya. Ya, aku akui itu mengesankan. Percayalah, coklat dan aku bisa memasak. Sepertinya ada yang kurang. Oh ya, itu krim kocok. Kita harus menambahkan lebih banyak. Bobby pasti akan menyukainya. Bagaimana jika kamu juga punya Oreo? Aku pikir itu akan sangat menyenangkan untuk mengunyahnya. Sedikit permen juga tidak ada salahnya. Gulungan wafer, sirup coklat, dan taburan kecantikan itu saja. Sekarang sudah pasti siap. Silakan makan, Bobby. Tidak buruk. Awesome. Kalian terus membuatku bahagia. Wow, ada banyak kemanisan di atasnya. Aku bisa minum dan makan. Wah, ini sangat lezat, keseimbangan sempurna. Tapi aku tidak akan berhenti. Wah, Nenek, itu lihat sangat lucu. Maaf, tapi minumannya biasa aja. Aku ingin meminumnya dengan sesuatu. Aku pikir itu akan berhasil. Wah, ya ini keren. Tapi tetap saja aku lebih suka minuman pertama.